Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Yes Jerowan Wise. Pada rekan-rekan yang belum masuk, silakan bergabung di Yes Jerowan pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita jangan obati luka ini, biarkan mengalir darah tak henti. Kau tahu, kau hanya membuat luka semakin perih. Kau datang, esok kau pergi, seakan engkau tak punya hati. Lalu aku mencintaimu, rupanya kesempatan bagimu. Maafku untukmu berulang kali, tapi tiada arti. Kini kau datang, esok kau pergi, aku tak sanggup lagi. Sakitnya, perihnya, melihat kau berjumpa dengannya. Kau tega menyiksa aku yang selalu setia. Ada rasa di hati tak dalam ini. Dari dahulu engkau telah ku tinggalkan. Cinta yang ku miliki tak bisa kau belikan. Rugilah engkau karena memilih dia. Oke, saya sapa dulu nih, ada Pak Agus Jabiko nih. Selamat sore Pak Agus. Selamat bergabung untuk rekan-rekan yang lain. Apa kabar Pak Agus, sehat selalu? Saya sapa dulu nih satu persatu nih yang sudah bergabung pada saat sore hari ini. Terlalu aku mencintaimu, rupanya kesempatan bagimu. Maafku untukmu berulang kali, tapi tiada arti. Kini kau datang, esok kau pergi, tak sanggup lagi. Sakitnya, perihnya, melihat kau berjumpa dengannya. Kau tega menyiksa aku yang selalu setia. Ada rasa yang tak sedalam ini. Dari dahulu telah ku tinggalkan. Cinta yang ku miliki tak bisa kau belikan. Rugilah engkau
yang sudah hadir nih, saya sapa dulu satu-satu nih. Mungkin baru bergabung, yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada live streaming hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menghibur seluruh rekan-rekan yang ada di grup live streaming. Perkenalkan saya di live streaming Formula nih. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau mungkin tidak berkenan di seluruh yang hadir. Saya mohon maaf, mohon hiburan tentu yang seluas-luasnya karena sebagai pemula jadi kita harus mengikuti apa adanya. Jadi kita harus saling kenal juga. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan diri saya Yes01 West. Yes ini saya mengingat ada rekan saya ini dosen Pak Gustianiko bilang, Ferry, saya sehari-hari dipanggilnya Ferry nih, bikin namanya Yes, maksudnya Yance Education dan Solusi. Jadi kita memberikan edukasi dan memberikan juga solusinya, manfaatnya apa sih. Masalahnya kami bergerak di sebagai penggiat lingkungan, khususnya di bank sampah. Alhamdulillah saya juga sebagai ketua bank sampah di RW01 Kelurahan Cilitan. Ini saya mendirikan bank sampah ini sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini 2003. Kami beserta pengurus tetap konsisten, apapun yang terjadi tetap kita laksanakan. Kita bantu mengedukasi, oleh karena pada sebelum bank sampah ini terbentuk, lokasi yang kami dibuat ini dari sekitar pinggir tol Jagorawi itu oleh petugas sejak tahun 70-an, 80-an. Itu sampahnya sebelum ada tol Jagorawi ini itu selalu dibuang oleh petugas, oleh masyarakat ke lokasi sini. Itu oleh petugas sampahnya selalu dibakar. Oleh karena itu saya sangat risau, sangat prihatin karena sampah ini sangat jadi masalah untuk masalah kesehatan lingkungan, yaitu bisa adanya penyakit disentri, ada penyakit kolera maupun penyakit lain yang diakibat oleh polusi atau asap sampah. Karena oleh petugas sampah dari RT itu sampahnya selalu setiap hari pagi, siang, sore itu lalu dibakar. Oleh karena itu saya bagaimana bisa atau dapat merubah perilaku. Karena kalau kita merubah perilaku seseorang atau manusia itu tidak mungkin bisa kita yang memberikan perubahan. Karena merubah perilaku manusia itu adalah langsung dari hati kita sendiri atau nawa itu niatan kita. Kalau kita memang peduli dengan lingkungan, peduli untuk merubah sampah yang tadi awalnya dibakar, terus kita kelola menjadi tempat kegiatan sosial di lingkungan kita, terutamanya kita berikan bank sampah itu. Alhamdulillah 2014 kita bentuk, kita dirikan. Kebetulan pada saat itu saya masih menjadi sekretaris LMK mewakili RW1 tahun 2011 sampai dengan 2017. Setelah itu saya bersama-sama dengan ketua LMK pada saat itu Bapak Haji Ali Sabana sebagai pembina membentuk atau membuat bank sampah. Bekerjasama juga sebelumnya kita koordinasi dengan lurah pada saat itu Pak Wawa Kartiwa. Beliau sangat respon dan ya karena kita kegiatannya positif untuk bagaimana menciptakan lingkungan
yang bersih, sehat, daripada sampah-sampah yang tidak tertata atau tidak diatur, tidak dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu, beliau sangat setuju. Akhirnya kita dengan modal swadaya dari Pak Haji Ali Sabana sebagai pembina, dibangunlah adanya bank sampah bekerjasama dengan pengurus RT, RW, LMK, pengurus bank sampah pada saat itu, karena bank sampah saat itu yang belum ada. Akhirnya kita bentuk susunan pengurusnya. Dari 2014 sampai saat ini saya sebagai ketua bank sampah, begitu juga ada sekretarisnya Pak Anutara Nugroho saat ini itu sebagai sekretaris bank sampah kami. Beliau juga sekarang jadi LMK RU01, mewakili RU1 bersama Pak RT, Pak Suwartono. Pak Suwartono juga sebagai sekretaris di komunitas peduli lingkungan, karena kami mendirikan ini harus ada legalitasnya. Legalitas kami adalah pertama kita bentuk dulu legalitasnya, yaitu kita bentuk yang bernama Komunitas Peduli Lingkungan Karya Amanah Sejahtera. Nah, itu kita urus, dibantu dengan pembina, kita urus ke notaris, kita buat akta notaris. Kita setelah akta notaris kita SK-kan atau diterbitkan dari dan terdaftar juga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitu juga kami terdaftar juga di Kesbangpol Jakarta Timur maupun Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami legalitasnya jelas, ada MPWP, ada domisili dan lain-lainnya, susunan pengurus. Adanya komunitas tadi kita bagi-bagi lagi menjadi pokja-pokja. Pokja-pokja diantaranya ada Pokja Bank Sampah selaku ketua saya, Pokja Pupuk Organik Bapak Suwartono, sekarang beliau menjabat ketua RT di RT 4 RT Cilitan. Ada bendahara juga Ibu Julia sebagai bendahara di komunitas. Itu juga ada pokja-pokja lain. Pokja-pokja ini ada Pokja Pupuk Organik tadi ya, diketuai oleh Pak Suwartono, atau ada juga Pokja Daur Ulang Sampah. Ini juga ada petugasnya sendiri. Ada juga Pokja untuk budidaya ikan air tawar seperti ikan lele dan lain-lain. Itu samping itu juga ada Pokja Taman Baca, karena kami di samping adanya itu ada Pokja kegiatan taman baca, ada juga Pokja bidang ijazah. Begitu juga ada Pokja untuk pemuda dan olahraga. Semua kegiatan yang kami masuk dalam komunitas ini bekerjasama dengan RT RW, kelurahan, kecamatan. Bahkan 2015 kami setelah terbentuknya bank sampah, saya berkoordinasi lagi bersama pengurus dan pembina, bertemu dengan Pak Camat pada saat itu masih Pak Eka Darmawan. Alhamdulillah sekarang beliau jadi asisten pemerintah di Wali Kota Jakarta Timur. Selamat Pak Eka. Alhamdulillah beliau sangat respon dan sangat membantu di lingkungan ini, terutama sampah, karena pada saat itu 2015 beliau resmikan bank sampah ini. Begitu juga sebelum diresmikan, karena harus ada legalitas tadi, jadi kita juga sudah punya SK dari Lurah Cilitan pada saat itu. Bapak Kartiwa membuatkan SK. Begitu juga setelah penggantian Pak Bawa ada SK juga dari Pak Lurah Alamsah. Selanjutnya setelah periode berikutnya ada SK lagi dari Lurah Bapak Agung Budi Santoso. Sekarang beliau menjadi lurah juga di Kelurahan di Jatinegara Kaum, kalau salah. Terima kasih. Itu juga setelah itu posisi kami setelah diresmikan oleh Pak Eka Darmawan selaku Camat Keramat Jati tahun 2015, itu bersama dengan adanya kita membuat sarana olahraga. Beliau juga yang resmikan
dengan waktu yang sama pada saat itu. Setelah berjalan dari 2014-2015 kami tata lingkungan yang sangat kumuh tadi karena banyak sampah-sampah yang berserakan, berauran yang mengakibatkan penyakit pada saat itu, penyakit berbagai seperti tadi saya sampaikan, ada penyakit seperti kolera, desentri, mungkin batuk, pilek, sesak napas juga itu mengakibatkan karena dari sampah yang dibakar oleh petugas sampahnya tadi. Selanjutnya 2016 karena kami tetap konsisten di gerakan peduli lingkungan itu, kami mendapatkan penghargaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016. Alhamdulillah dalam program Kampung Iklim atau yang eksisnya ada Proklim 2016 di RW 1 menerima penghargaan tersebut dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga kami menerima bantuan dari CSR berupa mesin pencacah, karena pupuk organik ini harus ada mesin pencacahnya yang biasanya awalnya kami manual, kita cacah-cacah sebagai dengan golok kita cacah, kita fermentasi jadi pupuk. Alhamdulillah setelah 2016 kami menerima bantuan berupa mesin pencacah pupuk organik. Begitu juga kami menerima juga dari PLN itu berupa gerobak motor PR untuk operasional di bank sampah untuk menjemput bola pada nasabah yang aktif. Kami jemput ke rumah masing-masing atau ke tempat-tempat lain. Begitu juga kami banyak penghargaan dan bekerja sama di beberapa perguruan tinggi swasta maupun negeri. Yang pertama adalah Universitas Negeri Jakarta UNJ. Waktu 2016 juga saya diminta oleh dari kampus UNJ sebagai narasumber pada saat itu, bersama juga dengan Universitas Binawan. Saya juga sebagai narasumber, kami beberapa kali bekerja sama sampai saat ini. Mahasiswa dari Universitas Binawan juga sering magang di lokasi R01. Mahasiswa IPB juga pernah menjadi mahasiswa binaan untuk magang untuk pembuatan skripsi akhir, tugas akhirnya di bank sampah kami. Alhamdulillah beliau menerima penghargaan atau nilai yang sangat baik yang karena kami bekerja sama dengan mahasiswa tersebut. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta, Kecamatan Kramat Jati, bahkan wali kota. Kami bekerjasama, bersinergi, berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan bank sampah yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk membantu kegiatan-kegiatan tersebut. Sebelumnya kita berlanjut, saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di live streaming hari ini. Saya sapa dulu satu persatu. Mohon maaf nih apabila ada yang sudah masuk di live hari ini, apabila tidak sempat saya sapa, mohon dibuka pintu maaf sekali lagi karena saya sebagai pemula di dalam live streaming ini harus sekali lagi mohon arahan dan masukan dan bagaimana sih caranya supaya kita dapat bertukar pikiran bagaimana caranya untuk menggalang kegiatan-kegiatan di lingkungan kita. Oke, untuk kita sejenak dulu untuk kita memutarkan beberapa lagu lagi supaya jangan terlalu serius sekali, kita suasananya serius tapi santai bersama dengan hiburan, karena saya juga senang dalam bermusik, karena musik ini sangat membantu kita untuk mengedukasi
Ada beberapa lagu yang kami buat di repertoire. Lagu pertama ada Ratu Raja Penggiat Bank Sampah, yang kedua Darulah Pernah Pernik. Selamat mendengarkan. Ku peluk masa saat kita berpisah. Satu yang ku pinta, setialah padaku. Hanya dirimu ku cinta. Lambaian tangan mengiringi langkahku, terasa berat kau melepas diriku. Tiada terniat kita untuk berpisah. Jangan kau ragu sayangku, dalam marga biru saksi bisu. Walaupun ku terlanjur sayang meninggalkan dia yang ku cinta, namun hatiku terasa berat. Pahit manisnya ku telah coba. Tiada satu yang terindah selain dirimu yang ku sayang. Kau pelita hati di manusia, pelebur lara sekadar duka. Rekan yang sudah hadir daerah pemerintah saat ini, jadi mohon maaf apabila belum sempat menimbulkan kejenuhan sebelah malam pemula. Lambaian tangan mengiringi langkahku, terasa berat kau melepas diriku. Tiada terniat kita untuk berpisah. Jangan kau ragu sayangku, dermaga biru saksi bisu. Asik, asik. Jangan lupa komen. Walaupun ku terlanjur sayang meninggalkan dia yang ku cinta, namun hatiku terasa berat. Pahit manisnya aku telah jua. Tiada satu yang terindah selain dirimu yang ku sayang. Kau pelita hati di
live streaming pada hari ini. Saya sapa dulu satu persatu nih. Mohon maaf apabila belum dapat disapa. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya baru pemula untuk mengadakan live streaming ini, jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi saya melanjutkan kembali tadi masalah penggiat bank sampah. Memang yang pertama tergantung dari nawaitu kita. Jadi kalau kita sebagai penggiat atau memang belum mencintai lingkungan kita, kita bersama-sama, saya mengajak untuk teman-teman bergabung di bank sampah. Mungkin di antara yang sudah bergabung di sini belum terbentuk bank sampahnya di tiap-tiap RW. Ayolah kita bersama-sama membentuk bagaimana sih caranya untuk membentuk bank sampah itu. Alhamdulillah nanti saya dapat bisa membantu. Kebetulan saya dari 2020 sampai 2023 awal itu saya menjabat sebagai ketua bank sampah induk lingkungan berseri Sudin Jakarta Timur. Jadi saya dipercaya oleh Pak Sudin. Alhamdulillah pada saat itu Pak Sudinnya masih Pak Herwansyah. Selamat sore Pak Herwansyah, terima kasih atas bantuan dan supportnya beliau, ini sangat luar biasa. Itu jadi saya menjadi ketua bank sampah induk Jakarta Timur yang berlokasi itu ada di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar. Jadi setiap hari saya berkecimpung di masalah bank sampah. Jadi kami bersama Pak Herwansyah, Pak Sudin terkait itu berkolaborasi, bersinergi, apa sih yang dapat untuk mengurangi lah. Kalau untuk ini sih mungkin nggak bisa lah, minimal kita bisa mengurangi sampah yang ada di RW masing-masing atau langsung dari rumah tangga itu, karena adalah sumber sampah adanya di rumah tangga. Jadi kita bekerjasama untuk membentuk bank sampah yang ada di Jakarta Timur. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk hampir 90% lah bank sampah yang ada di Jakarta sudah terbentuk di Jakarta Timur. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang belum membentuk, ayolah kita bersama-sama membentuk untuk memilah dan mendaur ulang kembali limbah sampah tadi. Karena limbah sampah ini ada 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. B3 itu sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali atau tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa menjadi nilai ekonomis. Kalau untuk sampah organik itu khususnya di bank sampah kami, di bank sampah lain juga sama, itu dikelola kembali menjadi pupuk organik. Jadi pupuk organik itu jadi sampah-sampah bekas organik. Jadi seperti sampah organik apa sih? Sampah organik itu terdiri dari ada sisa-sisa makanan, sisa buah-buahan, daun-daunan yang sudah ini bisa dimanfaatkan, bisa difermentasi. Itu bisa ada cara-caranya supaya bisa menjadi pupuk, karena tidak begitu saja ditaruh di suatu tempat bisa jadi pupuk, nggak bisa, harus ada campuran. Kalau kami biasanya di pupuk organik bano kompos namanya. Bano kompos itu kami fermentasi, kita campur lagi dengan kotoran hewan kita aduk, di atasnya kita tutup dengan serbuk gergaji. Kok pakai serbuk gergaji? Serbuk gergaji ini sangat penting, karena buat apa itu? Serbuk gergaji ini untuk meresap cairan-cairan dari sampah-sampah dedaunan, sisa makanan, untuk supaya tidak
bau di sekitar tempat tersebut. Karena kalau tidak kita tebarkan serbuk gergaji akan mencemarkan lingkungan juga karena bau busuk dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk supaya tidak bau, kita caranya ada lagi tadi kita manfaatkan serbuk gergaji. Serbuk gergaji dapat dari mana? Banyak, banyak. Itu yang biasa kita lihat ada yang biasa buat kusen-kusen, itu biasanya mereka sisa habis diserut, habis digergaji, itu serbuk gergajinya dikumpulin di dalam karung. Mereka juga bingung buangnya kemana. Akhirnya ya karena bekerjasama dengan kita, saya bilang ini sisa gergajinya kami ambil. Oh silakan, buru bayar. Jadi mereka juga berterima kasih juga dengan kami. Ya, karena serbuk gergajinya kami ambil untuk supaya tidak pencemaran lingkungan. Tadi baunya bau busuk sekali sampah kan, bau dorongan sudah dicacah, kalau tidak ditebarin dengan serbuk gergaji itu sangat bau. Tapi alhamdulillah setelah kita sebar tidak bau, biasa seperti biasa, kalau jalan juga nggak terasa bau. Nah, itu pupuk organik kami. Itu juga kami juga dapat bantuan di Musrembang tahun 2017 kita menerima bantuan dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur, itu berupa 10 ton komposter, itu usulan di Musrembang. Jadi ini juga nih Bang Wahyu nih, salah satu pengurus bank sampah. Terus berlanjut itulah tadi ya, kita buat pembuatan fermentasi pupuk bahan kompos, yang mana sebagai ketuanya Pak Suwartono dibantu oleh Pak Nugroho sebagai pemasarannya kemana. Kami biasanya bekerjasama dengan online, salah satu di online itu kami bisa langsung ada yang pesan bisa diantar, langsung packing diantar, atau bahkan kita konsignasi kepada para pedagang-pedagang yang ada tanaman-tanaman itu menjual pupuk, kita taruh dulu, setelah waktu kita ambil, dibayar, sudah store lagi, taruh lagi. Seperti itu. Bahkan ada juga warga-warga sekitar kami yang menggunakan pupuk kami di Bank Sampah Karya Mana Sejahtera. Jadi untuk yang sudah hadir, mohon maaf nih, saya sapa dulu satu persatu lagi. Mohon maaf sekali lagi, saya belum sempat sapa karena ini banyak yang sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan selamat bergabung di live streaming pada hari ini. Yes, Jerwan, jangan lupa yes itu Yance, E-nya edukasi, S-nya solusi. Jadi kita memberikan edukasi masalah bagaimana sih untuk membentuk bank sampah, bagaimana caranya, bagaimana cara memilahnya langsung, karena sesuai dengan adanya sekarang ini, adanya Pergub 77 tahun 2020, itu Pak Gubernur memberikan Pergub itu untuk langsung mengelola sampahnya dari rumah tangga. Dari rumah tangganya juga ada terbentuk lagi BPS RW namanya, bidang pengelolaan sampah tingkat RW. Itu ada pengurus-pengurusnya juga. Ya namanya walaupun sudah dibentuk, tapi tergantung dari nawaitu kita. Bahkan yang sudah dibentuk bank sampah juga kadang-kadang hanya anget-anget. Setelah kedepannya ujung-ujungnya UUD, karena di bank sampah ini memang persaingan sangat ketat juga, karena masalah harga ini sangat dominan sekali kami pada nasabah, karena banyak para pelapak atau pemulung yang setiap harinya datang ke wilayah untuk membeli barang-barang bekas juga. Ini juga kita juga ucapan terima kasih kepada mereka yang sebagai penggiat lingkungan juga. Jadi jangan ada ini enggak, kita hormati, kita berikan apresiasi pada pemulung, karena di sana juga ada namanya Ikatan Pemulung Indonesia, IPI kalau nggak salah. Saya juga dikasih kaosnya juga pada saat itu. Jadi kita berkolaborasi, bersinergi bagaimana caranya mengolah sampah yang langsung dari sumbernya, nah itu rumah tangga.
ayolah kita bersama-sama yang belum dibentuk bank sampahnya silakan di chatting di kolom chatting, nanti ditulis alamatnya, saya nama ini, tinggalnya di mana, lokasinya di kelurahan, kecamatan. Nanti kita akan bisa survei ke lokasi kira-kira apa sih yang dapat dikerja, yang dibentuk gini-gini nanti biar kita bersama-sama pengurus. Kebetulan tahun 2023 ini saya ditunjuk oleh rekan-rekan Bank Sampah se-Jakarta Timur menjadi Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia DPD Jakarta Timur bersama rekan-rekan pengurus Bank Sampah yang ada di Jakarta Timur. Kita bergabung menjadi satu untuk bagaimana caranya mengelola bank sampah. Jadi kalau yang mau bergabung di Asosiasi Bank Sampah Indonesia, ayo kita bersama-sama bergabung. Kebetulan Ketua Provinsi di Jakarta ini Ibu Endar Widuri kalau nggak salah, Ibu Endar, beliau jadi Ketua Provinsi DKI Jakarta, saya Ketua Jakarta Timur, nanti ada Ketua Jakarta Pusat, ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, bahkan sampai dengan Pulau Seribu, bahkan se-Indonesia. Ini Ketua Umumnya Ibu Wildayanti. Selamat sore Bu Ketua, bersama pengurusnya ada seluruh Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia ini sudah terbentuk Asosiasi Bank Sampah Indonesia yang bermitra langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang berkantor di KLHK di Kebonanas, Jakarta Timur. Jadi kami DPP-nya ada berlokasi di kantor KLHK Republik Indonesia. Jadi kami bermitra dengan beliau untuk membantu pemerintahan bagaimana caranya mengurangi sampah yang langsung dari sumbernya. Jadi kalau rekan-rekan yang mau bergabung atau membentuk bank sampahnya, silakan di komen, tulis alamatnya dari mana, dari Jakarta atau dari Bekasi atau dari Tangerang atau dari Jawa Barat. Ada rekan saya ada dari Bogor, ada Mandarga, mohon maaf nih kalau salah kata Bang. Jadi di sana ada, di Sukabumi yang ada. Pokoknya setiap daerah ada terbentuknya asosiasi. Ayolah kita bersama-sama bergabung di Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Salam 3R. Sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu lagi. Ini kita harus merayu Tuhan nih supaya segala sesuatu yang akan kita kerjakan, kita harus perlu berdoa pada Allah untuk biar dapat dibantu untuk menyelesaikan segala sesuatu yang kita inginkan. Selamat mendengarkan merayu Tuhan. Iklan. Ayo masuk ke Gogoma World. Wow, Gogoma yang apa? Mau. Oke, merayu Tuhan. Selamat mendengarkan. Saat ku menatap langit, apa engkau juga menatapnya? Cobalah kau menjamkan mata, gerimis jatuh bagai air mata. Ku harap dirimu bisa menunggu, bersama aku ingin bertemu. Sumpah mati diriku sangat rindu. Ku coba merayu Tuhanku, berdoa di
Kau perhiasan yang ku punya, ku sebut namamu di dalam doa, semoga kita bersama. Jadi semoga kita bersama-sama berdiri kita bergabung bersama dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Di saat ku menatap langit, apa engkau juga menatapnya? Cobalah kau pejamkan mata, gerimis jaga bagai air mata. Ku harap dirimu bisa menunggu, besar harapku ini bertemu. Sumpah mati diriku sangat rindu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di Yes Jerman. Semoga dapat terhibur dengan bermusik, bernyanyi, dan mengedukasi masalah bank sampah Indonesia. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku memiliki kamu anugerah, keperhiasan yang ku punya. Ku sebut namamu di dalam doa, semoga kita bersama. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku memiliki kamu anugerah, keperhiasan yang ku punya. Ku sebut namamu di dalam doa, semoga kita bersama. Ku sebut namamu di dalam doa, semoga kita bersama. Oke, mohon maaf nih tadi ada yang lewat. Selamat bergabung kembali untuk rekan-rekan, saya sapa dulu. Maaf, saya karena sebagai pemula, jadi kalau ada yang kurang-kurang, pasti ya kurangnya daripada kelebihannya. Jadi mohon dimaaf yang seluas-luasnya supaya kedepannya saya bisa bagaimana sih dengan mengikuti adanya live streaming ini semuanya bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dapat mengedukasi. Ayolah kita bersama-sama bergabung di Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Silakan di komen alamatnya. Saya di sini bersiap untuk bergabung mendirikan bank sampah untuk dikelola sampah itu semuanya ada hasil ekonomisnya, seperti tadi masalah sampah anorganik. Anorganik itu seperti ada kardus, ada botol mineral, botol beling, ada sisa-sisa, mungkin ada kabel-kabel tembaga atau ada seng. Itu semuanya bermanfaat, bisa kita dipilah langsung dari rumah
karena kami di Bank Sampah Karya Mana Sejahtera yang berada di lokasi RT 4 RW 1 Purwakarta Cilitan ini kami jadwalkan setiap hari Sabtu pagi dari jam 8 sampai jam 12 untuk seluruh nasabah yang ada di nasabah Karya Mana Sejahtera ini membawa hasil pilahnya selama 1 minggu itu ke bank sampah oleh petugas, nanti ditimbang, ada petugas pencatatan, ada petugas pembayaran, karena ada beberapa nasabah kami yang setiap ditimbang, setiap menarik itu dia minta langsung uang cash, jadi kita persiapkan juga uang cash. Sebagian mereka ditabung karena kita juga ada buku namanya buku tabungan bank sampah. Seperti contoh ini. Ini buku tabungan ini dari Sudin Lingkungan Jakarta Timur. Ini kita dikasih dari Sudin, itu semuanya kami catat, sini ada namanya masing-masing. Jadi masalah hari ini tanggal berapa, jadi di sini dicatat nih bukunya, ada buku catatan, nama siapa, si fulan, si ini, misalnya kardusnya dia bawa sekitar 5 kilo, dicatat 5 kilo. Nanti ada emberan itu seperti kayak sisa-sisa bekas toples-toples bekas atau bekas dirigen dan lain-lainnya, itu ada namanya, kita sebut namanya emberan juga. Ada kardus, banyak kan di kami ini kardus, emberan, bahkan aluminium itu bisa dari bekas larutan atau dan sejenisnya, itu bahannya dari aluminium, dan itu kita sendiri kita sortir lagi oleh petugas kami di bank sampah. Itu begitu juga setiap hari Kamisnya, kebetulan di RW 1 ini ada PAUD teratai, namanya PAUD teratai teratai RW 1 Cilitan. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan gurunya untuk supaya kita merubah paradigma atau kita membuat gerakan, namanya gerakan menabung sampah sejak dini. Jadi seluruh murid di PAUD teratai kita minta setiap hari Kamis membawa hasil pilahnya. Itu juga kami siapkan juga, ini buku tabungannya nih, saya juga dibantu oleh dari salah satu CSR atau dari Rumah Pelangi nih, dari Pak Hilal. Nah, jadi kami dibantu beliau untuk buku tabungan nasabah, baik tabungan nasabah untuk anak-anak PAUD maupun yang lainnya. Jadi itu semuanya sudah dicatat juga, ada buku besarnya juga harus kita catat. Setelah dicatat di buku tabungan, kita ada buku besar namanya, itu kita catat si A hari ini menabung berapa sekian, atau dia hari ini ambil tabungannya, itu sangat bermanfaat. Jadi kita bersama dengan sekolah-sekolahan lain juga, ada SD, SMP, itu kami sebagai binaan juga dari salah satu sekolahan itu yang kami bina pada saat itu mengikuti lomba sekolah sehat. Alhamdulillah setelah kami membantu membina beliau dari kepala sekolahnya, ada anaknya kita bantu mendapat juara 1 seprovinsi di Jakarta. Itulah, jadi ada SMA 50, SMA 49 dan lain-lainnya, itu kami membantu mereka untuk caranya mengedukasi untuk mengelola sampahnya langsung dari sekolahan. Bahkan mereka juga ada yang bawa langsung dari rumahnya ke sekolah.
Selanjutnya juga sekali lagi saya sapa lagi rekan-rekan yang baru masuk. Mohon maaf karena saya sebagai pemula nih lalu minta maaf terus nih. Kalau Pak kita lebih baik bermaaf, minta maaf kepada nanti kita ada bagaimana caranya supaya kedepannya lebih baik lagi. Mungkin sekali lagi saya ingatkan kembali, nanti tolong di komen misalkan mau membuka bank sampahnya di wilayah masing-masing, di mana saja silakan diisi di kolom komentar. Saya nama si ini nih Kang, dari ini lokasinya di sini, siap untuk bekerja sama dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia atau ASUPSI. Mungkin itu juga yang dapat saya sampaikan. Terakhir mungkin kita mendengarkan lagu lagi nih. Saya senang. Saya juga menciptakan 2 lagu masalah lingkungan, yaitu satu lagu namanya berjudul Ratu Raja Penggiat Bank Sampah. Yang kedua ada lagu Daur Ulang Pernak-Pernik. Jadi kita membuat 2 lagu Daur Ulang, dan ada beberapa lagu lain lagi karena saya senang juga membuat beberapa lagu untuk masalah lingkungan. Ini juga 2 lagu bawakan di dalam acara live streaming di program Jakarta Long tahun 2020, karena pada saat itu saya menjadi ketua Bank Sampah Induk, jadi saya mewakili Bank Sampah Induk, izin Pak Kasudin, Pak Herwansa pada saat itu untuk mengikuti live streaming Jakarta Long dengan judul juga Penggiat Lingkungan. Jadi juga kami juga dukungannya dari Pak Eka tahun 2016 juga bekerja sama dengan salah satu TV swasta, TV El Sinta, membuat syuting di lokasi kami dengan judul masalah kegiatan sampah yang ada di daerah 1. Jadi kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan CSR maupun lain lagi, bagaimana sih caranya. Kemudian juga sampai saat ini saya menjadi ketua RW Kota Kelurahan Ciulitan. Jadi kita bersama-sama dengan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali, bagaimana untuk mengelola sampah kembali menjadi nilai ekonomis. Itu saja. Kita sama-sama mendengarkan lagu-lagu ini. Rasakan dunia trading jadi lebih jelas bersama Okta. Coba Okta. Iklan. Oke. Satu rasa cinta. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Ku bina dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Saya sapa dulu nih teman-teman. Mohon maaf kalau tidak disebutkan namanya satu-satu nih. Saya juga. Jangan tanyakan bagaimana sang ku tak ingin mendekat perasaan ini. Yang ku tahu
Hari ini ku mencintaimu, yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarkan semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tenang, biarlah berada di sampingku, karena diriku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatimu, satu rasa menggapai bahagia. Ku bilang dirimu sebagai teman hidupku, berjanjilah kasih setia bersamaku. Oke, terima kasih sudah hadir bersama Yes Dewan pada hari ini. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Mohon maaf sekali lagi rekan-rekan yang belum sempat saya sapa, mohon dibuka pintu maaf yang sebelah belakang, karena mohon maaf juga saya baru pemula ini masih belum sapa. Biarkan semua berlalu, menjalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tenang, biarlah berada di sampingku, karena diriku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatimu, satu rasa menggapai bahagia. Ku bilang dirimu sebagai teman hidupku, berjanjilah kasih setia bersamaku. Asik, yes, jalan sama juga ya. Oke, semoga terhibur. Oke, saya sapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf ya, saya belum sempat membacakan rekan-rekan
Tadi saya lihat ada Pak Agus Jatmiko, terima kasih Pak Agus sudah hadir. Untuk rekan-rekan yang lain yang sudah hadir juga, yang belum saya sebutkan namanya satu persatu karena banyak, jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu misi saya, misi dan visi. Mudah-mudahan live streaming pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai saya sebagai penggiat lingkungan, khususnya untuk pengelolaan bank sampah yang ada di wilayah Jakarta Timur ini, bersama-sama rekan-rekan pengurus DPD Jakarta Timur dan pengurus DW Provinsi Jakarta, Ibu Endar, dan Ketua DPP Asosiasi Bank Sampah Indonesia, Ibu Glodayanti beserta jajarannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian saya akhiri live streaming pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.